Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik, kali ini kita akan membahas tentang peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional ya. Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Jadi peraturan. Apa itu peraturan? Seperti kita di dalam sekolah, di SMP mana ini ada yang namanya peraturan ya. Jadi setiap kehidupan sekolah dimanapun saja pasti ada peraturan. Begitupun juga dengan negara ya. Negara juga harus ada aturan ya. Jadi bisa kita ibaratkan sekolah itu sama dengan negara. Jadi keduanya memiliki peraturan. Kalau di sekolah itu diatur dengan tata tertib ya, tata tertib peraturan siswa SMP IT Amanah ya. Jadi dalam tata tertib itu mungkin ada jam berapa antum masuk sekolah kan, kewajiban apa yang harus antum lakukan, larangan apa yang diberikan oleh 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 sekolah kepada siswa, kepada antum ya. Kemudian hari Senin sampai Sabtu itu memakai baju apa hak antum dalam sekolah sebagai siswa dan sebagainya. Itu adalah contoh dari peraturan ya, peraturan. Jadi peraturan ini di sekolah kita ibaratkan sebagai sebuah negara. Jadi setiap bangsa yang merdeka itu membentuk suatu pola yang kehidupan berkelompok ya. Jadi setiap kelompok itu membutuhkan aturan ya. Kelompok masyarakat misalnya di desa A misalnya, itu juga harus ada aturan ya. Jadi dalam bernegara itu ada aturan hukum yang tertinggi ya, yang mengatur dalam bernegara, yaitu apa? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Jadi itu yang mengatur bagaimana jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Itu hukum tertinggi adalah Undang-Undang Dasar ya. Jadi naskah aturan hukum yang mengatur ya, yang mengatur seluruh kegiatan kehidupan masyarakat di Indonesia ini adalah Undang-Undang Dasar. Jadi bagaimana sistem hukum nasional, undang-undang dalam sistem hukum nasional, artinya Undang-Undang Dasar di dalam sistem hukum nasional itu adalah hukum tertinggi di Indonesia ya. Indonesia. Dalam kehidupan bernegara perlu adanya peraturan ya. Dan dalam peraturan kehidupan bernegara itu hukum yang tertinggi itu adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ya. Jadi itu di Indonesia. Semua peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ya. Jadi Indonesia ini harus sesuai dengan undang-undang ya, harus merujuk kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945 apabila kita ingin, atau peraturan daerah misalnya undang-undang perkawinan dan lain sebagainya, itu harus merujuk kepada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian kita sebagai warga negara Indonesia tentu harus patuh ya, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar ya tahun 1945 yang memiliki 4 pokok pikiran dalam Undang-Undang Dasar yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi itu. Jadi kepatuhan warga negara terhadap Undang-Undang tahun 1945 itu mengarahkan kita kepada kehidupan yang tertib dan teratur ya. Jadi dengan adanya antum mentaati aturan Undang-Undang Dasar, tentu antum bakalan tertib dalam kehidupan bernegara maupun dalam masyarakat ya. Sehingga kita mudah dalam mencapai kehidupan yang masyarakat yang sejahtera. Jadi itu. Kebalikannya, jika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu tidak dipatuhi, kehidupan bernegara kita mengarah kepada ketidakharmonisan ya. Kita misalnya tidak menghargai orang yang lebih tua ya, kemudian tidak
tidak adil dan lain sebagainya. Ya, jadi itu karena sesuai dengan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu yang pertama itu mungkin yang pertama itu ada keadilan, kemudian ada kedaulatan rakyat, kemudian ada ketuhanan dan lain sebagainya ya. Ada 4 itu, satu lupa satu. Itu. Semoga antum bisa memahaminya. Pembelajaran kita hari ini itu peraturan perundang-undangan. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah rujukan dari sistem hukum nasional ya. Jadi apapun undang-undang yang akan dibuat oleh pemerintah itu harus mengacu kepada Undang-Undang Dasar 1945 ya. Jadi semua peraturan baik peraturan nasional maupun peraturan daerah itu harus mengacu kepada Undang-Undang Dasar ya. Jadi semua peraturan yang dibuat oleh daerah maupun nasional itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Kemudian harus berpedoman kepada Undang-Undang Dasar 1945. Semoga antum bisa memahaminya. Untuk tugas antum, yang pertama itu apa manfaat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bagi warga negara ya. Kita sebagai warga negara itu apa manfaatnya? Ini apa akibat ya bagi warga negara apabila Indonesia tidak memiliki undang-undang. Jadi kita tidak memiliki undang-undang, apa akibatnya? Dan antum buat kesimpulan yang dapat antum rumuskan tentang arti penting Undang-Undang Dasar bagi bangsa Indonesia ya. Ini tugas antum ya. Silakan dikerjakan. Kemudian tugas paling lama dikumpulkan jam 9 malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.